bawah. Pada toolbar aplikasi. Sebentar, tahan dulu recordnya. Di pause ada di samping record, ada tulisan gambar pause, ya kan? Jadi di Iya, pause aja dulu. Di pause aja dulu. Pak B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak mentor yang kami hormati, Bapak penguji yang kami hormati, serta Nurlela selaku peserta yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung saja masuk pada presentasi selanjutnya. Pada Nurlela, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Bapak, mohon izin saya share screen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya izin memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Strategi Penguatan Implementasi Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah melalui Peran Pembinaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Adapun yang melatar belakangi isu yang saya angkat, yang pertama adalah kondisi saat ini menunjukkan penerapan standar pelayanan pada OPD di Kabupaten Banggai Laut belum berjalan secara optimal, ditandai dengan belum seluruh OPD menerapkan dan mempublikasikan standar pelayanan. Dari 34 perangkat daerah, hanya 5 perangkat daerah yang telah menetapkan standar pelayanan, yaitu Dinas PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dan ditambahkan dengan 3 UPD. Yang pertama Puskesmas Manggahayu, kedua Puskesmas Adean, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian beberapa hal lagi yang mengakibatkan belum optimalnya standar pelayanan di UPD yaitu terjadi bias pemahaman antara standar pelayanan dan SOP, sarana dan prasarana yang masih terbatas, pemahaman ASN mengenai standar pelayanan masih belum optimal, dan ada beberapa OPD yang masih baru atau hasil dari pemekaran dari induk perangkat daerah. Kemudian ada keputusan lembaga yang melatar belakangi kegiatan ini dari keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 581 garing K1 garing PDP 07 2024 tentang penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun identifikasi isu yang terlampir di sini, saya mengambil isu yang pertama, belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik pada perangkat daerah di Kabupaten Banggai Laut. Kemudian menentukan prioritas isu dengan metode USG yang terlampir. Maka diambillah isu yang pertama, belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik pada perangkat daerah di Kabupaten Banggai Laut. Kemudian tujuan dan manfaat aktualisasi. Yang pertama, aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS pada dasarnya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta menerapkan substansi pembelajaran pelatihan dasar ke dalam tugas dan fungsi jabatan secara nyata di kerja masing-masing peserta pelatihan dasar. Kemudian memperkuat fungsi pembinaan koordinasi bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Banggai Laut dalam memastikan setiap perangkat daerah memiliki dan menerapkan standar pelayanan publik secara optimal.
Gagasan yang akan saya lakukan untuk isu ini adalah pelaksanaan sosialisasi atau discussion forum mengenai standar pelayanan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Banggai Laut yang diselenggarakan oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan pelayanan publik untuk seluruh OPD. Beberapa hal yang akan dicapai dari kegiatan yang kami rancang yaitu terwujudnya standarisasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, pelayanan, penguatan peran organisasi sekretariat daerah Kabupaten Banggai Laut dalam pembinaan dan fasilitasi, kemudian evaluasi pelayanan publik, dan mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Rencana kegiatan yang pertama adalah persiapan habituasi, kemudian yang kedua mengidentifikasi perangkat daerah berdasarkan status penerapan standar pelayanan, yang ketiga penyusunan bahan sosialisasi, yang keempat pendistribusian undangan sosialisasi, dan yang kelima pelaksanaan sosialisasi. Berikut adalah tahapan kegiatan yang berkaitan langsung dengan nilai core value nilai ASN berakhlak. Yang pertama, yang koordinasi dengan kepala subbagian dan rekan kerja di subbagian pelayanan publik dan tata laksana. Berkaitan langsung dengan nilai ASN berakhlak, yang pertama akuntabel, menyampaikan rencana kegiatan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, menyiapkan bahan koordinasi berdasarkan regulasi dan data kondisi aktual penerapan standar pelayanan. Harmonis, membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai pendapat dan koordinasi. Yang kemudian adaptif, terbuka terhadap saran dan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, kolaboratif, melibatkan seluruh unsur bagian untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan. Berikut rancangan jadwal kegiatan yang bisa dilihat di Demikianlah paparan rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon masukan dan arahan dari Bapak Penguji, Bapak Mentor, dan Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentasinya. Boleh di stop share. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Bapak Mentor untuk dapat memberikan gambaran dukungan secara singkat atas pelaksanaan rancangan aktualisasi tersebut. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Mustaqim Karim, SHMM. Kemudian Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi Setianingsi, SEMM, serta peserta latsar Ibu Nurlela Ilmuwan adalah pegawai pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Jadi perlu kami sampaikan apa yang kemudian di rancangan ini dari peserta latsar ini memang sudah melalui diskusi panjang antara kami dan beberapa kasubag serta pegawai yang ada, karena memang isu ini menjadi penting buat kami di Banggai Laut. Ini berkaitan dengan RPJMD Bupati Banggai Laut di periode kedua, periode 2529 ini ada kaitannya di misi 3 dan misi 5, ya, tentang peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kalau melihat secara nilai atau hasil pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut oleh Kementerian Pan-RB maupun Lembaga Ombudsman, memang Banggai Laut itu hasil evaluasi pelayanan publiknya itu sudah sangat baik. Tetapi dalam hal ini
kementerian maupun lembaga tersebut ya dalam evaluasi itu menggunakan sistem sampel perangkat daerah, perwakilan, misalnya yang mewakili jasa, yang selalu terpilih itu perangkat daerahnya RSUD atau Dinkes, kemudian pelayanan barang seperti Dinsos, dan pelayanan administrasi itu biasanya itu yang jadi lokus Dikpora atau PTSP dan Dukcapil. Nah, harapan kami jangan cuma 5 perangkat daerah tadi yang menjadi lokus untuk pelayanan publik yang bagus standar pelayanannya. Harapan kami ini semua perangkat daerah di Kabupaten Banggai Laut ini ya sudah harus bisa menerapkan standar pelayanan. Oleh sebab itu, saya dukung apa yang kemudian diambil dari peserta latsar ini Assalamualaikum. untuk semua perangkat daerah ini dapat menerapkan standar pelayanan. Dengan nanti kita juga melibatkan 5 perangkat daerah tadi yang kemudian menjadi role model dalam penerapan standar pelayanan. Dan kami juga merencanakan ini dia harus berlanjut. Kami tetap akan melakukan yang namanya evaluasi pelayanan publik secara mandiri dengan melibatkan tadi perangkat-perangkat daerah yang belum pernah tersentuh dalam lokus evaluasi oleh Kemenpan RB maupun Ombudsman. Jadi memang kami mendukung penuh apa yang menjadi rancangan oleh peserta latsar kami ini, staf di organisasi. Oleh dan sebab itu kami harapkan coach maupun penguji sebentar bisa memberikan juga saran masukan yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan atau yang menjadi rencana dari kami ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu saja dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor atas gambaran dukungannya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak Penguji. Ya, makasih Ibu Coach, Ibu Dewi yang tetap semangat walaupun walaupun bulan suci Ramadan tetap membimbing ya dan aku pengampu pada latsar ya, saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kabak ya. Siap, Pak Mustaqim. SOSMM dan adik Nur Laila Lumuan ya, selaku peserta latsar di angkatan 31 Banggai Laut. Sehat, Dek Nur Laila? Alhamdulillah sehat, Pak. Harus sehat ya. Baik, terima kasih Dek Laila, Nur Laila sudah mencoba menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini dalam pelatihan dasar yang sementara diikuti dengan judul Strategi Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah melalui peran pembinaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Sedikit kita orang berdiskusi Laila ya, supaya rancangan aktualisasi yang kami susun ini bisa lebih baik dari apa yang sudah ada sekarang. Boleh ya? Boleh, siap-siap. Kalau dengan saya tidak usah segan-segan ya, tidak usah namanya ragu-ragu, dan kalau perlu tidak usah dibaca kalau kita berdiskusi karena ini kan disusun sendiri ya. Jadi dari judul kalau saya baca judulnya ini berarti Nur Laila ini melakukan strategi SOP ya, standar pelayanan publik Ya, PBB, standar pelayanan SPP. publik, SPP. Ya.
Berarti ini standar pelayanan publik sudah ada ya? Ya, Sudah ada, tapi mau dikuatkan lagi dengan sebuah strategi. Kan seperti itu ya, ya, melalui peran pembinaan bagian organisasi. Jadi peran bagian organisasi Setda Kabupaten Banggai ini sangat kuat dalam rangka dalam rangka menyusun mendestain standar pelayanan publik pada perangkat daerah di Banggai Laut. ya, Ya, gitu toh. Nah, Nurlela, kita ke kata kita ke nah, kita ke daftar isi dulu Nurlela. Ya, saya lihat secara penulisan dulu. Ya, di daftar isi ini saya sarankan ya selain yang sudah dibuat ini, karena saya lihat di laporan ini ada daftar gambar dan daftar tabel. Nah, tapi pada daftar isi ini Nurlela tidak masukkan. Catat itu sudah dicatat. ya, Jadi masukkan daftar tabel dan daftar gambar. Ya, Komio buka-buka itu laporan rancangan. Oh, di bab 1 itu ada nah, di bab 1 itu ada gambar struktur organisasi. Ya. Nah, harusnya situ Komio masukkan di penulisan di dalam dalam laporan rancangan ini harus masukkan juga tabel 1 struktur organisasi satu per satu. Bisa penulisan tabel itu dari babnya, bab 1, kemudian subbabnya, ya, sesuaikan. Tabel 1 titik berapa gitu. 1 titik berapa, struktur organisasi bagian organisasi sekretariat daerah Banggai Laut. Ya, nanti saya notis ini, saya cek nanti ya. ya, Nah, kemudian pada bab 2 itu ada daftar tabel di halaman di 2.1 ya. Nilai-nilai dasar ASN. ya, Berikan judul ini pada tabel berikut. Tabel 2.1 misalnya. Ya. Nanti judul tabelnya adalah nilai dasar ASN berakhlak. Dan tabel ini ya. ya, ya, Oke. Kemudian saya lihat-lihat dulu di tabel dan gambarnya. Nah, ini ada tabel 2.2. Ini sudah ada. Ada tabelnya ini terkait analisis penetapan isu dengan menggunakan metode APKL. Ya. Kalau ada tabel 2.2 berarti ada tabel 1.2. Berarti yang tadi itu yang dimaksud. ya, Tabel 2.1 berarti. ya, Nanti lihat baik-baik ini, cek baik-baik penulisan tabel-tabel dan gambar-gambar. Nah, ini lagi tabel analisis USG. Nah, ini sudah ada tabel-tabel di dalam laporannya, tapi di daftar isi itu tidak termuat. Oke? ya, Kemudian gambar. Ya, ini daftar gambar. Kan ada ini. Gambar fishbone ini. diagram Gambar 2.3.4. Ini nanti dicek sesuai judul, sesuai babnya ya. Bab dan subbabnya. Berlelah. ya, Nah, ini juga tidak ada di daftar isi. Di daftar tabel.
Nah, ini kemudian tabel 2.3.5 ini nanti dicek. Ini juga tidak ada di tadi di halaman setelah daftar isi, daftar tabel ya, dan daftar gambar. Kemudian tabel rencana kegiatan aktualisasi 2.3.5. Ya. Dan tabel terkait dengan jadwal tentatif kegiatan aktualisasi tabel 2.5. Oke? Ya, siap Pak. Nanti ini semua masukkan di daftar setelah daftar isi tadi di atas. Gunanya ya. Ya. Dengan sesuaikan judul tabel dan gambarnya dengan bab dan subbabnya, kemudian sesuaikan dengan halamannya ya, supaya rapi. Itu catatan yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk pada muatan ya, muatan terkait dengan isu yang Nur Laila angkat pada rancangan aktualisasi terkait penguatan standar prosedur pelayanan. Nah, tadi Nur Laila Ya. tadi Komio punya mentor itu asik tadi itu, dan enak kalau kita dengar dia menjelaskan terkait penjelasan isu yang Komio angkat. Ya. Dan harusnya itulah yang masuk di latar belakang. Ya. Di saran saya ambil tadi catatan-catatan yang mentor sampaikan itu, yang Pak Baital sampaikan selaku mentor, deskripsikan di sini ya, jadi susun ulang latar belakang ini ya, susun ulang dengan apa tadi yang dijelaskan oleh mentor tadi ya, terutama pada kondisi saat ini ya, pada kondisi saat ini. Nah, dan tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu banyak-banyak menggambarkan latar belakang ini. Jelaskan saja, saya sarankan 3 inti dari latar belakang adalah dasar ya, hukum terkait dengan isu yang diangkat, kemudian kondisi saat ini yang seperti disampaikan oleh Pak mentor tadi, dengan juga tadi ada beberapa penjelasan pada persentase, kemudian didukung dengan data. Jadi ada data OPD tadi, itu enak sekali itu mentor jelaskan. Gambarkan seluruh OPD, kemudian pilih ada OPD yang sudah bagus pelayanan publiknya, kalau saya tidak salah tangkap tadi ada 5. Ya kan? Nah, 5 itu jadi role model. Kan begitu tadi disampaikan. Nah, itu yang Komio susun ulang di latar belakang ini. Ya, supaya pembaca ini, kalau siapapun yang membaca rancangan aktualisasi ini, itu betul-betul langsung memahami, oh ini yang dimaksud dari isu yang Nur Laila angkat. Ya, Pak. Oke? Dan itu tidak 1 jam memperbaiki latar belakang itu. Siap. Paling 30 menit selesai. Itu pun lama kalau 30 menit. Jadi itu tentuan untuk ASN berakhlak nanti saja, kalau saya muat sedikit tapi tidak perlu secara detail. Yang intinya adalah penggambaran kondisi saat ini dan data-data OPD tadi Komio musnahkan. Kemudian Komio gambarkan lagi kondisi yang Komio harapkan. Kondisi yang diharapkan ya, yang sudah ada ini, tapi Komio dipertajam lagi Nurul. Ya. Pertajam lagi. Sebisa mungkin juga kalau ada data. Data 5 OPD yang sudah bagus tadi, itulah yang diharapkan.
Nah, itu masukkan di kondisi diharapkan. Kondisi yang diharapkan. Oke. Nah, selanjutnya pada manfaat aktualisasi di poin 13 saya koreksi untuk di bagian 2 bagi manfaat bagi organisasi ini langsung saja manfaat bagi bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Banggai Laut. Langsung saja begitu. Ya. Nurlela? Ya. Oke. Tidak apa-apa, dibuka saja. Mute saja. Buka saja supaya kita komunikatif. Selanjutnya, nah ini terkait gambaran program prioritas tadi sudah digambarkan, ya, sudah tergambar di di chat di laporan ini, di rancangan ini. Nah, saya masuk pada bab 2, ya. Bab 2. Terkait dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, jadi yang paling inti adalah bagaimana menggambarkan isu, ya. Isu artinya isu yang diangkat tadi, nilai-nilai dasar ASN sudah tergambar, dan inilah yang nanti bisa Nurlela implementasikan. Ya. Bagaimana ASN yang melayani, bagaimana ASN yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inilah nanti yang diimplementasikan dikaitkan dengan isu tadi. Karena isu yang diangkat itu hanya sarana saja. Sarana saja. Pelatihan dasar ini, isu itu sarana untuk membentuk karakter ASN yang berakhlak. Beda nanti kalau sudah PIM PKP, memang sudah penekanan pada inovasi atau di PKA. Kemudian coba gambarkan sama saya sedikit saja terkait isu yang Nurlela angkat tadi, apa itu peran strategis bla 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 bla, ya, peningkatan standar pelayanan publik OPD melalui bagian pemerintahan dengan kaitannya dengan agenda 3, dengan agenda ASN Smart. Sudah sekali begitu. Bagaimana itu kaitannya? Sedikit saja kami gambarkan. Bisa dibaca, langsung sampaikan saja. Baiklah, mohon izin Bapak. Isu yang saya angkat ini berkaitan langsung dengan manajemen ASN karena standar pelayanan publik merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan kinerja dan profesionalisme ASN. Kemudian belum optimalnya penerapan standar pelayanan menunjukkan perlunya penguatan kompetensi, pembinaan, dan pengawasan aparatur sipil negara agar pelayanan publik bisa berjalan dengan akuntabel dan sesuai dengan prinsip sistem merit. Oke, jadi Nurlela, isu yang diangkat kita kaitkan dengan Marta ASN. Marta ASN itu kan yang punya kompetensi, punya inovasi, punya integritas, ya, dan profesionalisme.
Kan seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dikuatkan, dikaitkan maksudnya ya, dikaitkan dengan penerapan penguasaan teknologi informasi. Makanya ke depan nanti eh, bisa Nur Laila kembangkan peran apa namanya tadi, isu itu tadi ya, itu dengan pemanfaatan teknologi ya. Cuma ini saran saja ke depan. Tapi bisa Nurela apa namanya tuangkan saja ya untuk pengenalan apa ya standar pelayanan publik melalui pemanfaatan informasi dan teknologi informasi ya. Oke, kemudian ke kita langsung saja ke rencana kegiatan ya, rencana kegiatan. Nah, tabel 235 ya. Ini di rencana kegiatan kan Nurlela sudah di diurai ini ya. Ada 5 kegiatan. Ya. Ya, ada 5 kegiatan. Masing-masing kegiatan itu ada 3 tahapan. 1, 2, 3. Ya, ada yang 2 tahapan, ada yang 3 tahapan. Ya, misalnya di persiapan habituasi itu ada dua tahapan. Kemudian di kegiatan 2 mengidentifikasi perangkat daerah berdasarkan status penerapan standar profesional. Ini penerapan SP ini jelas apa ini? Ya, disebut saja ini nanti ya. Baik kita yang baca tidak bingung. Ini ada 3 tahapan. Nah, semua kegiatan dan semua tahapan kegiatan ini nanti didukung dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya nanti harus ada, evidence-nya ini harus ada. Kapan dilaksanakan konsultasi, kapan dilaksanakan koordinasi, bukti dokumentasinya dan dokumennya, ya itu harus ada. Nanti pada saat ujian ada, pada saat klasikal, insya Allah bulan depan nanti kita berhadapan langsung, itu yang saya lihat, ya, yang saya lihat, sehingga betul-betul meyakinkan bahwa rencana kegiatan aktualisasi ini terlaksana dengan baik, ya. Siapa? Oke, saya kira itu. Ini juga sudah ada tergambar bab 3 ini. Nantilah bab 3 ini. Saya kira itu dari saya. Jaga kesehatan, tetap semangat Nur Laila. Insya Allah kita bertemu di bulan depan. Dan yang terakhir buat Pak Mentor, Ya, Pak Baital, ya Pak Mustaqim. ya, mohon kerjasamanya dan bantuannya dalam memberikan penilaian sikap perilaku, dan juga mohon untuk memonitoring yang Siap. mendukung apa yang sudah direncanakan atau dirancang oleh adik Nur Laila dalam rancangan aktualisasinya. Ya, Ya Pak Mustaqim. ya. Terima kasih banyak. Akan Kira didukung. demikian yang saya bisa gambarkan atau bisa sarankan. Saya kembalikan pada Ibu Coach yang tetap semangat dalam memberikan bimbingan kepada adik-adik. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Bapak Penguji atas saran masukannya. Tabik selanjutnya untuk Nurlela, ada beberapa hal yang disampaikan tadi ya, dari segala daftar tabel, daftar gambar ya, kemudian menyesuaikan, direview kembali nanti latar belakangnya. Ya mungkin langsung masuk ke
mengerucut ya kondisi saat ini dan seterusnya. Tadi juga ada dititipkan untuk bab 2 ya, tapi saya tadi eh, agak kurang bisa tangkap karena signalnya agak putus-putus. Kemudian juga manfaat bagi organisasi yang nanti disesuaikan langsung manfaat bagi OPD-nya. Ya. Ya, langsung dituliskan saja. Kemudian mungkin ada beberapa hal lainnya yang sudah dicatat oleh Nurlela, nanti disesuaikan. Terima kasih banyak Nurlela. Bapak mentor, terima kasih banyak. Tabe, mudah-mudahan Siap, Ibu eh, Dewi. sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi. Ya, Eh, insya Allah ketemu. Insya Allah. Sehat-sehat Pak Ya, Mentor. Pak Penguji terima kasih. ya, Sehat selalu. Tabe, Nurlela sukses. Sehat selalu. Sampai jumpa. Pak Acok terima kasih banyak. Saya kembalikan. Siap, baik. Terima kasih Bu Coach, Pak Kadit selaku penguji, dan Pak Mentor, Pak Anak dari ya, organisasi. siap. Ya, Dan peserta kebanggaan kita, Ibu Nurlela. Terima kasih. Silakan Bu Nurlela, dimatikan recordingnya.